Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ledis Ardiadihati dengan NPM 1811060167 dari kelas Biologi G semester 5. Saya akan membahas tentang materi dari kelompok 6 yaitu desain kurikulum. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian desain kurikulum. Kita ketahui sendiri bahwa desain merupakan suatu proses perencanaan dan seleksi elemen, teknik, dan prosedur dalam melakukan sesuatu yang mencakup objek, konsep, dan upaya untuk mencapai tujuan. Nah, pengertian desain kurikulum itu sendiri adalah sebagian dari hasil suatu pemikiran yang mendalam tentang hakikat pendidikan dan pembelajaran. Jadi, tujuan dibuat desain kurikulum adalah untuk merencanakan penyusunan atau komponen kurikulum dalam perencanaan untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu ada komponen desain kurikulum. Komponen desain kurikulum terdiri dari 4 komponen. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan, aims, goal, dan objectivities. Yang kedua, ada mata pelajaran, materi ajar, kegiatan belajar, atau pengalaman belajar. Yang ketiga ada organisasi atau susunan belajar. Yang terakhir ada evaluasi. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam mendesain. Nah, dalam mendesain kurikulum kita harus memperhatikan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu desain kurikulum itu harus memudahkan dan mendorong seleksi pengembangan semua jenis pengalaman belajar. Nah, yang kedua, desain harus memuat berbagai pengalaman belajar yang bermakna dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan pendidikan. Yang ketiga, desain itu harus menyediakan peluang bagi guru untuk menggunakan prinsip belajar dalam memilih dan membimbing. Nah, kemudian desain kurikulum itu harus memungkinkan guru untuk menyesuaikan pengalaman dengan kebutuhan dan kapasitas dari tingkat kematangan siswa. Selain itu, desain kurikulum juga harus menyediakan pengalaman belajar yang berkesinambungan agar kegiatan belajar itu terus berlanjut. Nah, yang terakhir, desain kurikulum itu harus berdasarkan pengalaman siswa, yaitu mengembangkan watak dan kepribadian dari siswa tersebut. Nah, selanjutnya ada macam-macam desain kurikulum. Nah, desain kurikulum ini terbagi menjadi 3, yaitu ada desain kurikulum terpusat mata pelajaran atau subject center design. Yang kedua ada desain terpusat pada siswa atau learn center design. Yang ketiga ada desain terpusat masalah atau the problem center design. Selanjutnya ada model desain kurikulum. Nah, model desain kurikulum yang pertama itu adalah the area of living design. Nah, desain ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu menyajikan bahan ajar yang relevan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan. Dan yang kedua, ada the core design, yaitu ada beberapa variasi desain kurikulum, yaitu ada the smart subject core, the correlate core, dan the fuse core. Selanjutnya ada karakteristik kurikulum. Nah, dalam mendesain kurikulum itu harus memperhatikan beberapa karakteristik dari kurikulum. Yang pertama, desain kurikulum subject matter itu bertujuan untuk melatih peserta didik menggunakan ide-ide yang dimilikinya. Yang kedua, desain kurikulum kompetensi bersumber dari desain kurikulum kompetensi yang digunakan dalam bidang pekerjaan. Yang ketiga, desain kurikulum humanistik bertujuan dari desain kurikulum yang sifatnya pribadi, yang ingin dibentuk oleh pendidikan atau kurikulum itu. Nah, sini ada langkah-langkah dalam mendesain kurikulum. Nah, yang pertama itu adalah menentukan hal esensial yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan domain. Yang kedua ada identifikasi domain tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada identifikasi tipe peluang belajar yang mungkin. Selanjutnya menentukan desain kurikulum yang cocok dan mendesain kurikulum secara tentatif. Selanjutnya adalah implementasi. Nah, sifat-sifat desain kurikulum. Yang pertama yaitu ada strategis. Merupakan instrumen yang penting untuk mencari tujuan pendidikan nasional. Yang kedua ada komprehensif, yaitu mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.
Yang ketiga ada integratif, yaitu mengintegrasikan rencana mencakup pengembangan dan dimensi kualitas dan kuantitas. Selanjutnya ada realistik, yaitu berdasarkan kebutuhan nyata dari peserta didik dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada humanistik, yaitu menitikberatkan pada pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya ada futuralistik, yaitu mengacu jauh ke depan dan merencanakan masyarakat yang maju. Nah, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.